Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB, udah turun sedikit, tapi masih lebih tinggi dari negara maju. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita sering ngomong tuh akan menurunkan biaya logistik. Tapi 10 tahun terakhir kita nggak pernah bicara lagi itu. Saya pikir udah bagus, rupanya belum. Rupanya ya kita malas mikir itu aja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu nggak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi. Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak Rio ya. Kita akan perbaiki. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, saya suka lihat TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari standar internasional yang kita ambil, yang diambil pada Amin waktu itu kali ya, yang paling strict diambil kan Maastricht Rule ya Pak ya, Maastricht Treaty, bahwa rasio utang ke PDB di bawah 3% dan utangnya di bawah 60%. Defisit ke PDB kita bisa kita pertahankan di bawah 3% dan utang kita masih di 40%, dan mudah-mudahan akan kita tekan terus ke depan dengan cara memperbaiki tax collection kita. Jadi saya sudah organize pajak dan bea cukai supaya lebih rapi lagi ketika mengumumkan pajak, dan saya usahakan semaksimal mungkin mereka bermain di jalur yang benar. Udah ada perbaikan, tax collection kita dibanding 2 bulan pertama tahunnya dibanding 2 bulan pertama tahun lalu, tumbuhnya 30%, Maret agak turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadan kan panjang. Tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan kita tetap 30%. Jadi orang bilang kita nggak punya fiscal space lagi. Kalau saya bilang saya masih punya fiscal space. Buktinya apa? BBM naik, saya nggak berubah apa-apa kan. BBM harga minyak dunia naik, BBM bersubsidi tetap kita jamin, kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya tuh. Tapi karena anggaran saya setahun ya saya bilang setahun. Apakah pertumbuhan akan melambat? Tidak. Saya realokasi dana dari tempat-tempat yang biasanya ya senang-senang lah, yang dampak ke pertumbuhan ekonominya terbatas. Selain itu saya perbaikin tax collection, saya lindungin market kita dari barang-barang ilegal, udah mulai jalan tapi masih bocor sana sini. Kata orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus, merubah behavior system, tidak semudah membalik telapak tangan rupanya. Rupanya gitu, kalau di birokrasi dikasih tahu A, di depan bilang siapa? Nggak dikerjain tuh sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, nggak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis. Jadi kita akan pastikan message itu sampai ke seluruh birokrasi, paling nggak di Departemen Keuangan ya. Kalau saya suruh kerjain, kalau enggak siap-siap aja angkat koper. Kira-kira begitu. Tapi kalau kerjanya bagus nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif. Kita punya banyak proyek atau proyeknya tapi belum siap, visibility-nya lemah, risk allocation juga tidak jelas. Akibatnya apa? Seringkali investor mundur. Nah ini yang bisa kita perbaiki. Kalau bikin proyek harus jelas proyeknya sehingga clear resikonya seperti apa. Minggu lalu di IMF Spring banyak yang tanya
Saya ulangi lagi, emangnya APBN kita kuat menahan kenaikan harga minyak dunia? Saya bilang kuat, pertahanan kita berlapis-lapis, dan bahkan kita punya hal yang dalam keadaan biasa saya anggap jelek, itu SAL, tapi dalam keadaan seperti ini jadi bagus. Saya masih punya 420 triliun rupiah dalam bentuk SAL. Jadi pertahanan APBN kita berlapis-lapis. Saya yakin saya nggak akan sampai memakai SAL itu, tapi kalau kepepet kita masih aman. Dan kebetulan IMF dan World Bank juga nawarin untuk negara-negara yang kesulitan, dia sediakan uang sampai 20 sampai 30 miliar dolar. Saya bilang saya belum butuh. Saya punya SAL aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything. Kalau Indonesia dianggap kredibel, yield akan turun, cost of fund lebih murah, investor masuk. Sebetulnya waktu saya ke IMF World Bank, itu investor amat tertarik terhadap Indonesia. Begitu bilang pasti datang. Tapi sebetulnya yang ingin mereka tahu cuma satu. Ini menteri baru, becus apa enggak? Kira-kira gitu. Untung saya agak pintar dikit, tanya jawab bisa jawab. Teorinya lumayan. Jadi mereka percaya, oh ini menteri lumayan capable.